ketika kita menonton film ini, kita dibawa jalan-jalan ke beberapa negara. Yang paling mencolok sih di negara Mesir, karena tujuan mereka untuk masuk ke dalam piramida dan mencari air mistis. Karena jika kita minum air ini menyembuhkan seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kemudian bisa juga kita membuat awet muda dan menjadi abadi tanpa mati. Film dibuka di Thailand. Seorang pria dewasa tampak mengendarai sepeda motor dengan santai. Di setang motornya terpasang sebuah ponsel yang berulang kali berdering. Namun, setiap panggilan ia tolak begitu saja. Dialah yang bernama Luke, seorang arkeolog, namun ini tercela ya arkeolognya, yang baru saja mencuri sebuah lukisan dari geng kriminal. Namun tanpa ia sadari, panggilan yang terus ia abaikan berasal dari geng kriminal yang telah mengetahui bahwa Luke membawa kabur lukisan mereka. Tak lama kemudian, geng itu menghadangnya di jalan, mengeluarkan senjata api dan mengancam nyawanya. Begitu sadar akan bahaya, Luke terus berbicara untuk mengulur waktu, lalu mendadak menghentikan motornya dengan rem sangat mendadak sekali. Gerakan tak terduga itu membuatnya lolos dari hadangan geng kriminal. Dari sana, aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Aksi kejar-kejaran berlanjut hingga ke pasar yang ramai. Keramaian membuat geng kriminal kesulitan mengejarnya. Sementara Luke dengan cekatan berkelilit di antara kerumunan tersebut. Memanfaatkan kekacauan itu, ia akhirnya berhasil meloloskan diri dan melompat ke sebuah kereta api yang tengah berjalan. Di dalam kereta, Luke akhirnya terlelap. Tubuhnya masih sangat lelah karena pelarian yang sengit tadi. Dalam tidurnya, ia mengigau. Wajahnya gelisah seakan dihantui. Tiba-tiba ia tersentak bangun. Saat bangun, di depannya seorang wanita aneh bernama Esmeralda. Langsung bertanya, "Kamu mengigau?" Esme juga mengincar lukisan yang dibawa Luke. Ia berhasil merampasnya dan segera berusaha melarikan diri. Namun, berkat kecerdikannya, Luke berhasil merebut kembali lukisan itu dari tangan Esmeralda. Ia pun lolos dari bahaya dan berhasil melompat turun dari kereta api. Tiba-tiba, adegan berganti. Luke yang sebelumnya berada di Thailand kini sudah berada di Inggris, tepatnya di museum tempat Charlotte bekerja. Di museum, Luke membuat kehebohan dengan mencuri sebuah lukisan lain. Aksi nekat itu ternyata hanyalah siasatnya untuk menarik perhatian Charlotte dan memaksanya ikut melarikan diri bersamanya. What is this? You've been in the country 10 minutes. What, did you steal this too? You give that painting back. I will, but first, get in. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi, namun mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam truk besar yang telah disiapkan Murphy dan Deb untuk menyelamatkan mereka. Di dalam truk, Charlotte tidak menyangka bahwa Luke masih bekerja sama dengan rekan ayahnya yang bernama Murphy dan Deb. Setelah Murphy memeriksa lukisan, Luke menyemprotkan obat ke Charlotte hingga ia kehilangan kesadaran. Ini dilakukan Luke untuk mengantarkan Charlotte kembali ke museum. Tiba-tiba, Charlotte sudah duduk di taman. Perlahan ia mulai sadar, lalu dibangunkan oleh seorang wanita yang berkulit hitam. Charlotte kembali ke museum, dan di sana ia melihat lukisan yang sebelumnya dicuri Luke, kini telah terpajang kembali dengan rapi di tempatnya. Charlotte pergi mencari Luke ke tempat Murphy. Di tempat inilah Luke bersembunyi. Di sana, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Owen Carver, seorang pengusaha kaya yang mengaku menderita kanker hati stadium akhir. Carver menjelaskan Luke berhasil melacak Fountain of Youth berkat catatan peninggalan ayah mereka yang sudah meninggal. Ia bekerja sama dengan Murphy dan Deb untuk menemukannya. Menurut catatan tersebut, sekelompok orang yang tidak setuju dengan misi Pat mendirikan skema untuk menyembunyikan petunjuk dalam 6 lukisan terkenal, seperti yang terjadi di Thailand. Luke pernah berseteru dengan mereka. Murphy bilang, mitos mata air itu bakal bikin siapa aja tergoda. Karena di tahun 1600-an,
ada 6 seniman yang bikin perjanjian buat menyembunyikan petunjuk tentang lokasinya di karya mereka. Daftar senimannya. Ada lukisan Caravaggio, Rubens, Willdens, Velázquez, Elfrigo, Algriso. Lukisan terakhir adalah Rembrandt's Head of Christ yang dicuri oleh Luke dari museum tempat Charlotte bekerja tadi. Tapi disinilah rahasianya terungkap. Dari semua lukisan itu selalu ada tanda di belakangnya. Namun lukisan Rembrandt ini tidak ada. Charlotte berkata, "Saya mengerti kenapa saya ada di sini. Saya akan memecahkan teka-teki ini. Tapi apa kalian tahu kenapa lukisan dicuri Luke di museum tidak punya tanda di bagian belakangnya? Itu karena ternyata lukisan itu cuma tiruan atau palsu. Alasan mengapa itu palsu, karena seniman itu sering membuat duplikatnya. Mengejutkan. Itu berarti kita harus mencari lagi di mana lukisan aslinya berada," ungkap Charlotte. Film langsung beralih ke adegan saat Luke duduk di kafe sambil membaca buku. Tiba-tiba, aroma parfum mengganggu konsentrasinya. Wangi itu ternyata berasal dari seorang wanita yang selalu mengikutinya, yakni Esmeralda tadi. Di sana, Esmeralda meminta Luke untuk menghentikan semua usahanya mencari mata air tersebut. Thomas, anak Charlotte, sedang memainkan piano dengan ibunya yang setia menonton. Tiba-tiba Luke muncul dan dia berkomentar, "Thomas cukup mahir. Tujuan kedatangan Luke sebenarnya adalah untuk mengajak Charlotte ikut mencari lukisan terakhir, yaitu Rembrandt's of Christ." Charlotte setuju untuk membantu Owen Carver menemukan lukisan tersebut yang didanai melalui operasi penyelamatan ilegal untuk mengangkat bagian kelas satu kapal. Mereka pun berangkat ke tengah laut untuk mengangkat sebuah kapal yang telah lama tenggelam. Perkirakan sih lukisan itu berada di dalam kapal tersebut. Bagian belakang kapal berhasil diangkat ke permukaan laut. Luke dan Charlotte segera naik ke kapal yang sudah mengapung itu, lalu mulai masuk ke dalamnya. Deb yang lagi mantengin radar tiba-tiba nyengir kecut. "Loh, ini apa ya? Kok kayak ada helikopter nyelonong masuk?" Murphy langsung panik kayak orang baru inget kompor belum dimatiin. Dia buru-buru coba nelpon Luke yang lagi sibuk di kapal tua itu. Tapi sayangnya, sinyalnya kayak wifi tetangga, lemot, putus-putus. Dan kayaknya sih emang ada yang sengaja gangguin. Akhirnya usaha Murphy buat nyambungin komunikasi ke Luke gagal total. Di dalam kapal tua, mereka membuka pintu demi pintu hingga akhirnya tiba di ruang penyimpanan. Charlotte lalu berkata kepada Luke, "Jangan ambil barang apapun yang bukan milikmu. Kita bukan pencuri." Luke membuka lemari bertuliskan Vanderbilt sesuai arahan Charlotte. Sementara itu, di luar kapal, Murphy dan tim terus memantau dari balik teropongnya. Murphy melihat sebuah helikopter yang perlahan mendekati kapal tua tempat Luke dan Charlotte sedang mencari lukisan tersebut. Ternyata, di dalam helikopter itu ada Esmeralda, perempuan yang selalu membayangi langkah Luke. Tujuannya jelas, menghentikan pencarian Luke terhadap mata air ajaib itu. Di sisi lain, Luke akhirnya berhasil membobol lemari itu dengan alat andalannya. Begitu kotak di dalamnya terbuka, benar saja, lukisan yang mereka cari ada di sana. Mereka pun berhasil menemukannya. Di luar, Murphy melihat kantong udara yang mengangkat kapal tua itu mulai pecah satu persatu. Sementara itu, di dalam kapal akhirnya Luke dan Esme berhadapan. Esme menyapa dengan tenang, "Hello." Namun seketika, Luke dan Charlotte sudah dikepung oleh anak buahnya. Charlotte yang belum paham situasi hanya bisa sedikit bertanya-tanya dan bingung. Esme menjawab, "Saya di sini untuk lukisan itu." Dengan kecerdasannya, Luke berpura-pura hendak menyerahkan lukisan itu kepada Esme. Tapi, tiba-tiba, ia berbalik cepat dan menghantam anak buah Esme yang berdiri tepat di belakangnya. Helikopter yang sejak tadi menunggu di atas tiba-tiba terkena tembakan nyasar. Akibat perkelahian sengit antara Luke dan anak buah Esme di dalam kapal tua. Di dalam kapal, perkelahian semakin sengit. Tembakan demi tembakan dilepaskan, hingga salah satunya mengenai pelampung udara yang digunakan untuk pengangkat kapal itu ke permukaan. Pelampung pun pecah, membuat kapal tua itu perlahan mulai tenggelam kembali ke dasar laut. Namun,
Dari belakang, Esme tiba-tiba meraih Charlotte, memeluknya erat sambil menodongkan pistol ke arah kepalanya. Give me the painting. Di luar, helikopter itu pun terpaksa harus pergi dari area tersebut karena terjadi kerusakan pada helikopternya akibat tertembak tadi. Di dalam kapal, Esme memaksa Luke menyerahkan lukisan itu dengan mengancam akan menyakiti Charlotte. Namun, Luke tidak begitu saja percaya. Ia yakin Esme hanya menggertak sambil menahan diri. Luke berpura-pura berpikir, padahal sebenarnya sih ia sedang mengulur waktu menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Tiba-tiba, Charlotte berhasil menghantam Esme. Perempuan itu terhuyung dan terjatuh ke air. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Luke dan Charlotte untuk melarikan diri dari kapal tua yang perlahan akan tenggelam. Akhirnya, Luke dan Charlotte berhasil selamat dari maut dan naik ke kapal yang sudah disiapkan oleh tim mereka. Di sana, Owen Carver yang sedari tadi menunggu langsung menyambut dengan wajah penuh harap. "Apakah kalian berhasil?" tanyanya. Tanpa banyak kata, Charlotte langsung merampas lukisan yang dipegang Luke dan menyerahkannya langsung ke tangan Owen Carver. Mereka akhirnya kembali berkumpul di persembunyian Luke. Kini, semua lukisan sudah berada di tangan mereka. Namun, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Di mana lokasi mata air ajaib itu sebenarnya? Deb lalu angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa lukisan Rembrandt of Ochris. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka menemukan benang merah. Petunjuk itu mengarah pada siapa yang berkuasa di Inggris pada tahun 1600-an. Serta pada Alkitab yang kala itu diketahui memiliki sejumlah kesalahan. Ternyata hal tersebut bukan sekedar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah petunjuk yang tersembunyi. Tiba-tiba, segerombolan orang bersenjata masuk langsung menodongkan kepala mereka semua. Ternyata itu adalah detektif Abbas bersama anak buahnya, orang yang pernah ditemui Charlotte di museum. Tanpa diduga, geng kriminal Thailand yang dulu lukisannya pernah dirampok oleh Luke ikut menyerbu persembunyian itu. Get down on knees, Mr. Policeman. Tak lama, setelah berbincang-bincang, pertempuran sengit pun terjadi antara geng detektif Abbas dan geng Thailand. Melihat kekacauan yang pecah, Luke segera menangkap peluang di tengah pertempuran sengit antar geng tersebut. Ia berhasil menyelinap keluar, memanfaatkan situasi kacau sebagai jalan kabur. Ia melompat keluar dan naik ke speedboat tempat teman-temannya sudah menunggu untuk segera membawanya pergi. Beralih ke adegan lain, Luke yang kerap mengigau kembali terjerat dalam mimpi anehnya. Kali ini, ia bermimpi meminum air bercahaya dari sebuah gelas. Namun, setelah meneguknya, ia melihat Charlotte dan Thomas yang semula tampak sehat dan segar perlahan berubah. Tubuh mereka mengurus, wajah mereka menua, hingga tampak rapuh dan renta. Dan terbangunlah Luke dari tidurnya sambil kaget. Di depannya sudah ada Charlotte yang langsung menyuruhnya minum. Sambil berkata, "Kamu masih menyadari kamu sering mengigau kah?" Luke, Charlotte, dan Deb pergi ke Perpustakaan Nasional Austria untuk melihat salinan Alkitab yang masih tersimpan di sana. Sementara itu, Murphy tetap berada di luar untuk memantau situasi jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya, Luke dan kawan-kawan menjalankan rencana cadangan mereka, yakni rencana Plan B untuk membawa kabur Alkitab itu. Pertama-tama, Deb menyemprot obat ke penjaga perpustakaan hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, ia meledakkan lantai karena tepat di bawahnya terdapat sebuah jalan yang terhubung langsung ke jalan keluar. Malam itu mereka kembali berkumpul setelah berhasil mendapatkan Alkitab tersebut. Mereka coba memecahkan masalah bagaimana cara untuk memecahkan kode di dalam Alkitab ini. Di samping itu, Luke dan Charlotte akhirnya cekcok kembali. Thomas shouldn't be here. I understand. I do. And given what's happened, It's the prize at the end and the glue. Let's go, Thomas. Charlotte. Dan ia bersama Thomas meninggalkan mereka semua. Namun pas sudah di luar rumah, ia kembali lagi masuk ke dalam. Ternyata, bocil ini punya ide keren banget. Dia yang bisa memecahkan masalah yang rumit ini. Kode yang ditemukan oleh Murphy dalam Alkitab, kata Thomas, bukanlah deretan angka, melainkan not musik. Berdasarkan semua petunjuk yang dilacak Murphy, Charlotte akhirnya menyimpulkan bahwa mata air itu terletak di bawah piramida besar Giza,
yang berada di Mesir. Tersembunyi di dalam lorong rahasia yang baru ditemukan. Mendengar hal itu, Owen Carver segera berkata, "Siapkan barang-barang kalian, kita akan berangkat ke Mesir." Adegan kemudian beralih ke Vatican City. Esme bertemu dengan mentornya yang memuji segala upayanya dalam menyelesaikan misi. Sang mentor berkata, "Kamu belum gagal sampai mereka benar-benar berhasil. Hanya saja, yang disayangkan adalah Luke dan kawan-kawannya kini memegang Alkitab itu. Namun, ingat, selama lebih dari 400 tahun, tak seorang pun mampu memecahkan misterinya." Esme pun menatap tegas dan menjawab, "Mereka akan berhasil. Justru itulah yang membuat situasi ini berbahaya." Namun sang mentor juga menegaskan bahwa kini Esme harus melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah mata air itu ditemukan dan digali. Sebelum berpisah, akhirnya sang mentor memberikan Esme sebuah kunci yang akan digunakan saat ingin menutup jalan ke mata air ajaib tersebut. Beralih ke rombongan mereka. Akhirnya mereka sampai di piramida Giza. Di sana, mereka disambut oleh Profesor Bisara yang telah lama menunggu kedatangan mereka. Namun, Profesor Bisara sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya dari rombongan Owen Carver. Setelah berada di dalam, Profesor Bisara mulai menceritakan sejarah yang tersimpan di dalam piramida itu. 1,000 years until when Abdullah al-Mahmud and search for treasure. That is when this. Namun, tanpa ia sadari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Owen Carver berkhianat, ia ingin membobol dinding untuk masuk ke jalan rahasia di bawah. Profesor Bisara sempat marah dan berusaha melarang. Tetapi, menghadapi kekuatan anak buah Owen Carver, ia tidak berdaya. Dinding itu akhirnya berhasil dibobol. Benar saja, di baliknya terdapat sebuah jalan rahasia. Luke kemudian memimpin rombongan untuk menelusuri jalan tersembunyi tersebut. Luke dan kawan-kawan yang berada di dalam piramida akhirnya sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi teka-teki. Mereka harus memecahkannya terlebih dahulu agar bisa memindahkan benda besar yang menghalangi jalannya tersebut. Luke dan anak buah Owen Carver berusaha keras menggeser benda besar yang menghalangi jalan. Namun, meskipun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, benda itu sama sekali tidak bergeming. Di dalam piramida, Owen Carver yang tidak sabaran langsung memerintahkan anak buahnya menggunakan alat tukang untuk mengetuk-ngetuk benda besar itu, berharap bisa bergeser. Namun, Carlot segera melarangnya sambil berkata, "Kamu tidak bisa terus-menerus menerobos seenaknya begitu." Owen Carver sama sekali tidak peduli. Ia bahkan mulai terpikir untuk meledakkan benda tersebut agar bisa dipindahkan. Dalam percecokan antara Carlot dan Owen, Thomas justru berpikir lebih jernih. Ia memperhatikan dengan seksama, lalu akhirnya berhasil memecahkan teka-teki itu dengan memukul benda yang menyerupai alat musik tersebut. Semua orang pun tercengang ketika Thomas memukul benda itu dan terdengar nadanya yang persis sama dengan yang ia temukan di dalam kode Alkitab. Semua benda di dalam ruangan itu mulai bergetar. Ketika Carlot memukulku, suara bising yang sangat keras bergema. Membuat semua orang terpaksa menutup telinga mereka. Setelah suara itu mereda, benda berat yang sebelumnya mustahil digeser, tiba-tiba mengembang di udara. Dengan satu tangan saja, Carlot berhasil menggesernya. Jalan rahasia itu pun terbuka. Menurun layaknya sebuah lift. Mereka turun perlahan ke bawah. Sementara sebagian anak buah Owen Carver tetap tinggal di atas untuk berjaga-jaga. Ternyata, Esme dan Detektif Abbas juga berada di dalam piramida. Setelah mereka melewati rintangan dan baku tembak dengan anak buah Owen Carver, kini mereka masuk dengan tujuan yang sama, yakni menggagalkan Luke dan kawan-kawan agar tidak berhasil mencapai mata air ajaib tersebut. Luke, Carlot, Thomas, Owen, dan Prager akhirnya sampai di bagian bawah. Tanpa ragu, Owen langsung memerintahkan Prager untuk masuk lebih dulu ke ruangan yang belum mereka ketahui isinya. Di dalam ruangan itu, mereka mendapati banyak ukiran aneh terpahat di dinding. Ukiran-ukiran tersebut tampak seperti petunjuk kuno yang mungkin menyimpan rahasia besar dari piramida ini. Setelah mereka berjalan lebih jauh, jalan itu ternyata buntu. Carlot yang memperlihatkan dengan seksama segera menyadari sesuatu.
Ia mengambil sebuah batu merah yang terletak pada patung di dekatnya. Benar saja, batu itu ternyata adalah kunci untuk membuka pintu tersebut. Pintu pun tiba-tiba menurun dan terbuka dengan sendirinya. Mereka kembali menelusuri jalan yang baru saja terbuka, namun di ujungnya ternyata kembali buntu. Saat semua kebingungan, mereka menengok ke bawah dan melihat jurang yang sangat dalam. Keyakinan mereka semakin kuat bahwa mata air ajaib itu berada di dasar sana. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa turun ke bawah? Apakah harus menggunakan parasut untuk turun ke bawah? Luke memperhatikan sebuah batu biru di lantai. Ia memutarnya berlawanan arah jarum jam. Dan seketika, anak tangga mulai bermunculan sendiri, tersusun rapi layaknya sebuah rakitan rahasia. Dengan hati-hati, namun cukup mudah, mereka pun turun ke bawah melalui tangga itu. Sementara itu, Luke dan rombongannya sudah semakin dekat dengan mata air ajaib itu. Mereka terus menuruni, melewati tangga demi tangga ajaib yang muncul satu persatu seolah menuntun mereka menuju tujuan akhir. Akhirnya, mereka sampai di mata air ajaib itu. Disinilah semua terbongkar. Ternyata, Owen Carver tidak benar-benar sakit. Ia hanya membutuhkan tikus percobaan untuk memastikan apakah mata air tersebut aman untuk diminum. Jika terbukti selamat, barulah ia sendiri yang akan mencobanya. Dengan wajah penuh ambisi, Owen Carver langsung menyuruh Luke untuk mencoba air itu. Namun Luke tampak ragu dan menahan diri. Kesabarannya habis. Owen Carver pun melepaskan tembakan ke tangan Luke sebagai bukti bahwa perintahnya bukan sekedar gertakan. Whoa. I'm gonna win this game. Go. Awalnya Owen Carver tampak seperti seorang teman. Namun, kini ia berubah menjadi musuh. Esme dan Detektif Abbas semakin mendekat dari posisi mereka. Tampak jelas Luke dan kawan-kawan yang berada di bawah. Dengan penuh kewaspadaan, keduanya menuruni tangga perlahan langkah demi langkah. Adegan beralih kepada Luke, yang kini terpaksa menuruti semua keinginan Owen Carver. Dengan langkah ragu, ia perlahan mendekati mata air ajaib itu. Saat tangannya menyentuh permukaan, air yang semula tenang langsung bereaksi dari riak kecil berubah airnya menjadi lebih banyak. Senyum puas serukir di wajah Owen Carver melihat keajaiban itu. Lalu, Luke membiarkan setetes darahnya jatuh ke dalam mata air. Seketika, air tersebut berputar dan merespon dengan dahsyat, mengelilingi tubuh Luke. Luke pun merasa kesakitan, lalu air itu mengangkatnya terbang di udara, sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Ia hampir saja meneguk air tersebut. Namun sebelum itu terjadi, rahasia kelam mata air pun terungkap. Air ini membawa kutukan. Charlotte dan Thomas diperlihatkan seolah-olah menua dengan cepat hingga mati karena usia tua. Sementara kesehatan mereka berpindah sepenuhnya kepada Luke. Menyadari hal itu, Luke menolak untuk meminum air terkutuk tersebut. Ajaibnya, meski ia menolak meminum, lukanya justru sembuh dengan sendirinya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Owen Carver melepaskan tembakan beruntun ke arah Luke. Suara peluru memecah keheningan, namun hasilnya sungguh mengejutkan. Luke sama sekali tidak terluka. Tubuhnya tetap tegak berdiri seolah peluru-peluru itu hanya menembus udara kosong. Owen Carver terperangah sekaligus semakin yakin. Air ajaib itu memang benar-benar memberikan kekuatan yang mustahil untuk dipercaya. Setelah Luke selesai, Owen Carver tak membuang waktu. Dengan langkah pelan namun penuh ambisi, ia segera mendekati mata air ajaib itu. Tatapannya liar, jelas sekali ia ingin merasakan sendiri keajaiban yang baru saja dialami Luke. Melakukan hal serupa, melukai tangannya, dan membiarkan darahnya menetes ke air ajaib itu. Owen Carver tidak peduli pada risiko apapun yang menantinya. Seperti halnya yang dialami Luke. Air perlahan merambat naik ke tubuh Owen, mengelilingnya seakan hidup. Saat itu Esme dan Abbas tiba di ruangan tepat ketika Owen Carver tengah melakukan ritual dengan air ajaib tersebut. Melihat hal itu, Esme berusaha menghentikan ritual air ajaib dengan kunci yang pernah diberikan oleh mentornya. Sang mentor dulu berkata, jika orang yang salah meminumnya, gunakan kunci ini untuk memutuskan ritual. Mata air itu akan menuntut nyawa dari orang-orang yang paling kau cintai. Namun jika yang paling kau hargai hanyalah dirimu sendiri, maka tidak ada perantara, tidak ada pertukaran. Ketika Carver menuntaskan tegukan terakhirnya,
Air suci itu justru mengambil nyawanya. Ia tak memiliki siapapun untuk ditukar. Tak ada orang lain yang bisa menjadi tumbal bagi keserakahannya. Wajahnya pun berubah menjadi tua, tubuhnya pun seperti disambar petir berkali-kali. Melihat hal itu, di tempat lain, Esme mengaktifkan sistem pengamanan untuk menutup ruangan menggunakan kunci yang diberikan mentornya. Seketika, piramida Giza bergetar hebat. Murphy dan Deb di luar pun merasakan getaran itu. Sementara di dalam, pintu-pintu menutup sendiri, dan tangga-tangga yang sebelumnya muncul perlahan menghilang. Mereka yang berada di dalam segera bergegas keluar. Namun, sial bagi Prigger, anak buah Owen Carver. Ia terpleset dan terjatuh ke dalam. Terkuburlah ia bersama bosnya di bawah piramida Giza untuk selamanya. Luke yang tergesa-gesa naik terpeleset. Namun, tangannya masih kuat menggenggam sisi bangunan. Tiba-tiba, Esme muncul membantu Luke. Kejadian ini berbeda. Biasanya sih Esme ingin melukai Luke, tapi kali ini ia menolongnya. Ada apa ini? Apakah misinya Esme sudah selesai? Tentu saja selesai, karena Esme hanya bertugas menghalangi Luke agar misinya gagal menemukan mata air ajaib tersebut. Mereka berdua pun harus segera keluar sebelum semua terlambat. Pintu-pintu akan tertutup otomatis. Dan akhirnya, mereka berlima berhasil keluar dengan selamat. Sebelum pergi, Esme mencium Luke sambil meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu lagi jika Luke terus mencari harta terlarang. Setelah itu, Luke kembali mengumpulkan timnya, Murphy, Deb, dan berjanji akan membantu Charlotte mencari pekerjaan yang layak. Film ini mengajarkan bahwa keserakahan dan ambisi tanpa batas sangat berbahaya, sementara keberanian, kecerdikan, dan kerjasama membawa keselamatan. Keabadian sejati bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi tentang bijak memilih tindakan dan menghargai orang yang kita cintai. Cukup sekian film yang kami tampilkan ini. Kalian silakan komen mau request film apa lagi nih biar bisa kita buatkan alur cerita yang hebat untuk subscriber kami yang tercinta. Terima kasih telah menonton film ini.